Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas satu film yang beberapa tahun lalu sempat viral nih guys. Judul filmnya Inhuman Kiss. Film ini nyeritain tentang Kaswe atau kuyang dari Thailand. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi di awal film ini, ada 4 anak kecil yang sok berani nih. Mereka main petak umpet di hutan. Dan di situ ada satu rumah tua gitu. Terus ada cerita nih. Katanya di dalam rumah itu ada satu peti yang di dalamnya ada arwah Kaswe atau kuyang dari Thailand itu. Nah, pas lagi main petak umpet, mereka kan harus sembunyi. Salah satu dari mereka nih, ada cewek namanya Sai. Dia tuh penasaran, lihat peti yang kebuka. Dideketin deh. Padahal itu kan peti yang diceritain tadi. Waktu berlalu, dan ini Sai udah dewasa guys. Pagi itu, dia nemuin noda darah di kasurnya. Mungkin dia lagi datang bulan kali ya. Terus guys, si Sai ini kerja di klinik desanya, bekerja sebagai seorang perawat. Dan ini tuh salah satu temannya waktu kecil dulu, namanya Jert. Si Jert tuh sebenarnya dari dulu suka sama Sai, tapi Sai nggak sadar dan cuma nganggap dia teman aja. Nah, pagi itu di klinik, ada satu keluarga yang membawa pasien anak kecil yang terluka kakinya. Di situ si ibunya sambil cerita nih, katanya ada gosip heboh. Semalam katanya ada Kaswe di desa itu. Bahkan Kaswenya tuh makanin ayam tetangganya Sai. Di malam harinya, Sai ngobrol sama ayahnya nih. Si ayah tuh kepala desa. Dia bilang malam itu bakal keliling untuk ngecek bener gak sih ada Kaswe. Dan Sai juga dipesenin buat ngunci pintu dan jendelanya biar aman. Kaswenya gak bisa masuk. Abis itu, Sai beristirahat seperti biasa. Tapi pas bangun, dia kaget banget. Karena jendelanya udah kebuka dan kasurnya juga dipenuhi darah. Bahkan di lehernya juga ada memar merah gitu. Terus seperti biasa, Jet selalu menemani Sai di klinik dan dia juga bikin minuman air pandan. Di malam harinya, si Sai minta ditemenin Jet ke hutan. Dia pengen ngecek rumah tua yang dulu itu karena dia punya firasat buruk. Tapi di perjalanan, mereka malah ketemu sama cowok ini nih, namanya Noi. Dia tuh salah satu teman masa kecil mereka yang habis belajar ilmu kedokteran di kota. Dan ini, dia baru balik ke desanya. Sai benar-benar kangen dan langsung meluk si Noi. Karena sebenarnya, dari dulu si Sai sukanya sama cowok ini guys. Makanya, ini si Jet kelihatan agak cemburu. Terus tiba-tiba aja muncul satu kelompok yang katanya pemburu Kaswe. Jadi mereka ngedenger di desa ini ada Kaswe. Makanya mereka datang tuh. Di situ mereka bilang, Kaswe harus buru-buru ditangkap. Karena gawat kalau dibiarin. Awalnya si Kaswe mungkin cuma makan hewan ternak, tapi Kaswe ini bisa menular. Jadi kalau ada cewek yang nggak sengaja minum air ludahnya Kaswe, dia bakal jadi Kaswe juga. Dan cowok yang terkena lidahnya Kaswe bakal jadi sakit dan menderita. Makanya bahaya banget kan? Setelahnya seperti biasa, Jet mau nganterin saya pulang ke rumahnya. Tapi saya ngerasain hal yang aneh sama tubuhnya. Akhirnya dia bilang mau pulang sendiri aja. Pokoknya nggak mau diantar. Di pagi harinya, lagi-lagi saya melihat kasurnya dipenuhi dengan darah. Dan memar merah di tubuhnya juga semakin parah. Pas keluar rumah, dia juga ngeliat warga yang lagi heboh. Karena lagi-lagi ada ternak yang dimakan. Jadi udah fix nih, di desa itu bener ada Kaswenya. Di situ saya ketemu sama Noi. Dan mereka juga ngeliat Jet ternyata bergabung sama kelompok penangkap Kaswe itu. Tiba-tiba, si Jet itu bilang dia mau ikutan nangkep Kaswe. Nah, malam harinya, Jet dan kelompok pemburu Kaswe itu berangkat untuk keliling. Dia juga pesen ke si Sai untuk kunci jendelanya, biar aman. Tapi mendadak, saya merasa benar-benar kesakitan. Dan ternyata guys, kepalanya terlepas dari tubuhnya. Jadi dia nggak sadar kalau selama ini, ya dia ini Kaswenya. Udah gitu, salah satu warga terbangun di malam hari dan kaget karena ngeliat bayinya nggak ada. Bayinya ternyata diambil sama Kaswe. Semua orang langsung heboh dan ini para pemburu Kaswe berusaha nangkep, tapi belum berhasil. Untungnya bayi itu selamat nih, tapi Kaswenya belum ketangkep guys. Sementara di sisi lain, Noi yang nggak sengaja ngeliat Kaswe yang terbang,
akhirnya ngikutin dan dia mulai panik pas ngeliat Kasway-nya masuk ke jendelanya Sai. Dia langsung ambil tangga buat ngintip. Tapi si Noi makin kaget guys, pas tahu kalau ternyata ya si Sai Kasway-nya. Pas ketahuan, Sai jadi sedih banget guys, karena Noi kan cowok yang dia suka. Pasti sekarang Noi jadi takut dan benci sama dia. Bahkan ini di klinik, si Sai masih nangis. Dan Jet yang ngeliat juga masih sadar kalau cewek yang dia suka, sukanya sama cowok lain. Nah guys, sebenarnya si Noi itu pergi ke kuil. Jadi dia ketemu sama biksu untuk minta saran harus gimana. Dan biksunya bilang, Noi harus ngikutin kata hatinya aja. Di malam harinya, seperti biasa, Sai bakal berubah jadi Kasway. Tapi diam-diam, Noi datang ke rumahnya, ngebawain beberapa ekor ayam. Jadi Sai bisa makan tanpa harus keluar dari kamarnya, biar dia nggak ketangkap sama para pemburu Kasway itu. Ternyata, Noi juga sebenarnya suka sama Sai guys. Jadi dia nggak takut dan mau melindungi Sai walau udah tahu kalau dia itu Kasway. Noi janji bakal selalu ada untuk dia. Pokoknya tiap hari dia selalu nyiapin ayam. Jadi Sai nggak perlu keluar kamar. Nggak ada lagi yang tahu kalau dia itu Kasway. Tapi suatu hari di klinik ada satu pasien anak-anak yang lagi diurus sama si Sai. Di situ juga ada Jet yang emang sering ngasih minuman. Jet juga bilang kalau malam ini kelompok berburu Kasway bakal berburu habis-habisan. Sai lagi-lagi diingetin untuk ngunci jendelanya supaya aman. Tapi pas lagi asik ngobrol, mereka nggak sadar nih kalau si anak tadi minum minumannya si Sai. Gara-gara itu, anak tadi ketularan jadi Kasway juga nih guys. Setelah pemburu Kasway datang ke rumahnya, dan anak itu langsung ditembakin. Mereka benar-benar gak kenal ampun sama Kasway. Pokoknya siapapun itu harus dimusnahin. Terus para pemburu Kasway itu juga nanya, emang anak ini terakhir pergi kemana? Kok bisa jadi Kasway? Dan orang tuanya bilang kalau si anak terakhir ke klinik. Pemburu itu langsung curiga nih sama si Sai, karena dia kan satu-satunya cewek di klinik itu. Di klinik Sai merasa bersalah banget, karena si Sai sadar dia yang bikin anak tadi ketularan jadi Kasway. Sampai akhirnya jadi korban para pemburu. Malam harinya, Sai minta Noi nemenin dia ke rumah tua di hutan itu. Karena dia punya firasat, di sana dapat petunjuk. Tapi mereka gak sadar kalau si pemburu Kasway diam-diam ngikutin nih. Jet udah berusaha nyegah mereka untuk melindungi si Sai. Tapi tetap aja, para pemburu udah benar-benar curiga sama Sai. Dan di dekat rumah itu, Sai dan Noi nemuin tanaman indah yang menyala ini. Ternyata, itu tanaman herbal yang bagus untuk Kasway. Jadi kalau Sai makan tanaman ini, untuk sementara, dia bakal jadi manusia sepanjang hari. Gak bakal berubah jadi Kasway. Tapi cuma sementara ya guys. Jadi dia harus makan ini terus setiap hari, biar gak berubah. Segera mereka langsung ngumpulin tanaman herbal itu sebanyak-banyaknya. Jadi aman nih, untuk beberapa hari ke depan. Sai nggak bakal berubah jadi Kasway, asal terus makan tanaman ini. Tapi karena terbawa suasana, mereka malah ciuman nih. Padahal kan nggak boleh nyium Kasway. Noi bakal jadi sakit. Udah gitu, tiba-tiba aja kelompok pemburu Kasway itu muncul, dan Sai akhirnya ngumpet ke rumah tua itu. Pas ngeliat peti ini, ingatan waktu kecil dulu muncul guys. Jadi dulu dia kan pernah ketemu Kasway di rumah itu. Ternyata waktu itu, dia dikutuk bakal berubah jadi Kasway kalau udah dewasa. Makanya, sekarang dia jadi kayak gini. Gak lama, kelompok pemburu tadi udah ngejar nih guys. Tapi saya langsung berubah jadi Kasway dan nyerang para pemburu itu. Setelahnya, dia pulang dan nyimpan tanaman herbalnya tadi di dalam kain. Dia taruh tuh di atas lemari. Sementara warga desa lagi pada heboh karena pemburu itu bilang ke kepala desa kalau anaknya tuh si Sai, Kasway yang selama ini mereka cari-cari. Mereka semua langsung mau nyamperin dan nangkap Sai hari itu juga. Si Noi yang ngedenger langsung buru-buru mau ngasih tahu. Tapi di jalan, dia malah kesakitan karena sempat nyium si Sai. Udah gitu, Sai juga ngerasa bentar lagi dia bakal berubah jadi Kasway nih. Makanya, dia langsung nyari tanaman herbal yang udah dipetik. Tapi ternyata tanamannya dibuang dong sama neneknya. Para warga udah ngedatengin rumahnya. Tapi untung, si Sai sempat ngambil dan makan tanaman itu. Makanya, dia tetap berwujud manusia. Jadi si pemburu Kasway gak punya bukti nih. Tapi si pemburu bilang, semalam Jet ngeliat itu semua. Tapi Jet melindungi si Sai lah. Dia kan suka sama cewek ini. Makanya, dia bilang kalau pemburu Kasway itu yang bohong. Benernya, dari awal diam-diam Jet juga udah tahu kalau Sai ini Kasway. Makanya, dia gabung ke kelompok pemburu itu
supaya bisa nyisatin mereka biar gak ketangkep. Karena merasa dihianatin, pemburu Kaswe itu jadi marah nih guys. Ternyata sebetulnya dia juga bukan manusia. Dia nyerang dan ngubah Jet jadi sakit dan berubah jadi sosok yang mengerikan. Jet harus ngambil jantungnya Sai kalau mau tetap hidup. Sementara beberapa hari ini, Sai aman karena makan tanaman herba kemarin. Tapi gawat nih, stoknya udah hampir habis. Sebenarnya, Noi juga udah berusaha nanam tanaman itu, tapi gagal terus. Lebih kagetnya lagi pas dia cek ke hutan, area tanaman itu udah terbakar habis. Yang ngebakar ya si pemburu Kaswe itu guys. Mereka berdua panik nih, rahasianya bakal segera ketahuan. Makanya, Noi ngajak Sai lebih baik kabur keluar kota, karena desa itu udah gak aman. Tapi Sai bingung, dia gak tega kalau harus pergi ninggalin ayahnya. Di malam itu, Noi nungguin Sai di pinggir hutan. Dia udah siap untuk kabur. Tapi Sai malah dipaksa ayahnya nonton layar tancap gitu bareng warga yang lain. Dia gak bisa nolak. Di situ saya yang udah gak makan herbal, mulai ngerasain bakal berubah jadi Kaswe. Dan bener guys, kepalanya terlepas dari tubuhnya di depan semua orang. Para warga yang lihat langsung pada kaget. Apalagi ayahnya nih. Udah gitu, mereka langsung nyerang tubuhnya Sai yang ketinggalan. Langsung dihancurin, supaya nanti kepalanya nggak bisa balik lagi ke tubuhnya. Di situ si ayah masih berusaha ngelindungin, tapi ya sulit guys. Sementara Jet yang berubah jadi monster udah kerasukan dan terhasut untuk menangkap Sai dan ngambil jantungnya. Tapi untung keburu dicegah sama Noi. Dia diingetin kalau Kaswe itu Sai, cewek yang mereka sayang. Akhirnya Jet ngelepasin Sai, tapi dia udah dihabisin nih sama pemburu Kaswe itu. Setelahnya, Noi membawa tubuhnya Sai yang udah terluka parah ke dalam hutan. Karena di situ ada sungai dan sebuah perahu. Di seberangnya tuh Bangkok. Mereka bisa kabur ke sana. Tapi di situ, kepalanya Sai ngeliat badannya udah hancur kayak gini. Kalaupun balik ke tubuh manusianya, dia nggak bakal mungkin bertahan. Di situ Sai sadar dia nggak bisa pergi sama Noi. Akhirnya dia ngasih ciuman perpisahan untuk orang yang dia cintai ini. Noi benar-benar sedih. Tapi dia makin hancur pas ngeliat kepalanya Kaswe si Sai ditembak para warga di depan matanya sendiri. Kaswe itu tewas, dan itu akhir dari kisah cinta mereka guys. Nah, gimana nih? Ceritanya sedih ya guys, karena nggak happy ending. Tapi tetep ya, aku minta tolong kalian dong buat like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.